Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, baik ada di tempat ini maupun yang menyaksikan YouTube ini. Kita pagi hari ini kita sama-sama mau merayakan Paskah di mana Tuhan bangkit melawan maut dan menebus segala dosa kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Kami ucap syukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan, Tuhan kami yang sudah bangkit melawan maut Tuhan. Kau Tuhan kami yang sudah membebaskan kami dari belenggu dosa Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu, atas pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersama-sama memuji memuliakan nama, membawa pujian yang terbaik. Hanya Engkau Raja di atas segala Raja Tuhan. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, dan Dia bangkit untuk kami semua. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus Sang penebus juru selamat dunia. Berikan
kemuliaan yang terbaik hanya bagi namanya. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, bukan dengan barang fana Engkau membayar setiap dosa kami Tuhan, tapi dengan darah yang mahal, dengan kasih yang begitu besar, Engkau rela mati bagi kami Tuhan, menyelamatkan kami Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, Dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya undang untuk bangkit berdiri, katakan bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, Dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh
segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti, Jadilah padaku, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. benar Tuhan, bukan dengan barang fana ataupun emas perak Kau menebus kami Bapa, tapi dengan darah yang mahal Tuhan, dengan kasih yang begitu besar, pengorbanan-Mu yang sangat besar Tuhan, menyelamatkan setiap kami, membebaskan kami dari belenggu dosa Tuhan. Kami mau tinggalkan cara lama hidup kami Bapa, kami persembahkan kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Sebenarnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau urapi hamba-Mu lebih lagi yang akan menyampaikannya Tuhan. Dan biarlah firman itu Tuhan boleh kami terima dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Roh Kudus mampukan kami, tolong kami setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah pujian ini Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan menerima berkat firman Tuhan, kita akan baca di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Waktu dan tempat saya persilakan. Salam, selamat pagi, selamat Paskah. Selamat datang untuk saudara kita yang baru kali ini masuk gereja, Ibu Turah. Puji nama Tuhan. Tuhan mengasihi Ibu Turah, ye. Tuhan mau menyelamatkan oleh karena salibnya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat Paskah buat Bapak Ibu Saudara yang ikut menyaksikan atau ikut beribadah bersama-sama kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya ingin tetap melanjutkan firman Tuhan yang hari Jumat kemarin ya. Penebusan itu adalah anugerah. Anugerah itu apa toh? Pemberian cuma-cuma itu loh anugerah ya. Kalau orang bekerja keras kemudian mendapat sesuatu itu bukan anugerah ya, itu upah. Tapi anugerah itu kita enggak berbuat apa-apa tapi dikasih sesuatu. Nah itu anugerah ya. Makanya ketika
ada seorang anak lahir, aku dapat anugerah ya. Itu pemberian Allah, puji nama Tuhan. Baik, kita akan baca sekali lagi dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Silakan, mari kita berdiri bersama-sama dan membaca ayat ini dengan lantang. Dan setelah itu ketika kita yakin ini firman Allah, kita akan aminkan bersama-sama. Efesus 1 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Haleluya. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Haleluya. Saudaraku, seberapa besar sih kasih-Nya Tuhan? Seberapa banyak karunia yang Tuhan miliki, tak terbatas. Nah, ini loh penebusan diberikan ya. Di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi saudaraku, penebusan itu untuk mengampuni dosa. Banyak orang beranggapan Allah itu kasih. Ketika kita minta ampun pasti diampuni, itu jelas. Tapi bukan hanya pengampunan yang abal-abal ya. Oh, aku sudah diampuni, oh Tuhan mengasihi aku, Tuhan mengampuni aku. Tapi pengampunan itu harus ada tebusannya. Karena upah dosa itu apa? Maut. Jadi Tuhan gak bisa menutup mata ya. Kalau ada dosa dibiarkan saja, enggak. Harus dibayar ya. Harus dilunasi. Karena apa? Allah itu adil ya. Jadi jangan anggap oh Tuhan itu bapakku kok, saya berbuat dosa enggak apa-apa. Enggak, saudara ya. Dosa itu harus diselesaikan, ditebus. Nah, penebusan ini loh yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Loh, kok bisa? Karena Yesus yang membayar ya. Sampai Dia naik ke atas salib, itu untuk apa? Untuk menebus, untuk membayar upah saudara. Nah, bayaran ini bisa saudara dan saya terima dengan apa? Iman. Hanya dengan percaya. Ini loh dikasih jalan yang paling mudah. Hanya dengan percaya bahwa Yesus mati untuk dosa kita. Ya. Hanya dengan percaya, iman, maka dosa kita ditebus. Ini adalah sekali lagi anugerah. Ada orang yang gak mau terima anugerah? Gak ada kan? Gak ada. Orang yang gak mau terima anugerah, dikasih anugerah ini kamu tak kasih anugerah. Enggak lah, enggak mau. Tapi itulah yang nyata pada hari ini ya. Orang-orang di dunia banyak sekali kasih cara yang mudah oleh Allah, tapi mereka menolak, mereka enggak mau. Haleluya. Mereka berusaha, oh enggak mungkin masuk sorga atau keselamatan itu diterima dengan begitu saja, dengan percaya Yesus. Begitu mudahnya, enggak mungkin. Makanya cari yang sukar. Dan cari yang sukar ini belum tentu nyampe ya. Ibarat orang membangun, membuat tangga ingin mencapai sorga. Sampai berapa panjang tangga yang dibuat saudara, gak akan mampu. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudaraku, setelah kita tahu minggu lalu, kita sadar, kita tahu, bukan minggu, Jumat kemarin, kita tahu bahwa ketika kita di luar Tuhan itu seperti apa? Kita seperti orang yang tanpa harapan. Kita seperti orang yang karena kita bukan orang Israel, kita enggak dapat janji itu, ya. Dan kita ini binasa karena kita ini adalah hamba dosa. Ya, tidak seorang pun di dunia ini yang tidak berbuat dosa. Dan upahnya maut.
Itu loh kita di luar Tuhan. Nah, di dalam Tuhan Yesus kita beroleh anugerah keselamatan itu. Haleluya. Kalau kita tahu saudaraku, sebelum di luar Tuhan, sebelum terima penebusan itu, kita adalah orang-orang yang diperbudak dosa. Tanpa pengharapan, tanpa Allah, bahkan ya Efesus 2 ayat 11 dan 12. Tanpa Allah, tanpa pengharapan, enggak menerima janji, wah celaka 12 ya. Nah saudaraku, di hadapan Allah manusia itu seperti apa sih? Ya. Di hadapan Allah sesungguhnya manusia itu seperti apa? Sesungguhnya loh ya, di luar kasihnya Allah. Sebetulnya posisi manusia dengan Allah itu seperti apa? Kita baca Matius 15 ayat 24 sampai 26. Matius 15 ayat 24 sampai 26. Silakan. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Sampai 26. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ya. Nah, saudaraku, lihat apa perkataan Tuhan ini terhadap perempuan yang datang minta tolong sama Tuhan. Ini bukan orang Israel, ini orang Kanaan, ya. Orang Kanaan, ya. Yang negerinya penuh susu dan madu, ya. Tetapi bukan orang Israel sebagai bangsa perjanjian. Dan orang Kanaan ini datang kepada pribadi Yesus yang menjadi manusia waktu itu. Dan minta tolong, anakku sakit Tuhan, tolong Tuhan. Kemudian Tuhan diem aja enggak jawab apa-apa. Saudara, kalau kita bilang kepada seseorang kemudian orang itu diem aja seolah-olah enggak ngereken, bagaimana hati saudara? Hati saya kecewa, ya, pasti kecewa. Tapi perempuan ini enggak. Ya mungkin ada kecewa, tapi dia tidak berhenti, dia terus minta. Sampai akhirnya Tuhan bilang, aku diutus, ya. Ayat itu berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuhan Yesus itu bangsa Yahudi, ya. Dan Tuhan cuma menyatakan, aku diutus hanya kepada orang Yahudi. Kemudian perempuan ini merasa, aduh aku bukan orang Yahudi, ya wis lah aku tak balik. Aku tak balik, bahkan terus dilanjutkan. Tetapi perempuan itu mendekat, menyembah sambil berkata, Tuhan tolong aku. Dan Tuhan Yesus menjawab, enggak enak lagi saudara, ya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Ini sebuah perumpamaan, ya. Kalau ada tuan yang kaya punya anjing, terus dia punya anak, dia menyiapkan segala sesuatu yang terbaik itu untuk anaknya tentu, bukan untuk anjingnya. Nah, posisi saudara dan saya dengan Tuhan di luar Kristus, ini adalah kisah perumpamaan, ya, tapi bukan pribadi Yesus yang enggak peduli dengan perempuan Kanaan, bukan, ya, bukan, sekali lagi, tapi ini sebuah perumpamaan. Tuhan gambarkan, ini loh kita dulu, perempuan Kanaan itu posisinya dengan Tuhan itu seperti anjing dan tuan. Saudara dan saya di luar Kristus, sebelum mendapat penebusan, posisi kita ini seperti jaraknya begitu jauh berbeda, ya. Ini loh saudara dan saya. Jadi kalau ada orang sudah menerima penebusan itu, kemudian mereka tidak menghargai,
Dia merasa, puji Tuhan, aku sudah ditebus Tuhan dengan darah yang mahal. Aku sudah diselamatkan, tapi dia berbuat dosa terus. Orang ini tidak sadar kalau sebetulnya kita ini seperti anjing itu loh, yang hina tapi diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Dan perempuan ini berkata, ketika Tuhan Yesus bilang, gak patut memberikan roti kepada anjing yang disediakan untuk anak. Apa jawab perempuan ini? Benar Tuhan, ayat 27, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi perempuan ini masih tetap berharap. Saudaraku, kemana kita mau pergi ketika kita tanpa Allah? Kemana? Biarlah kita juga seperti perempuan ini, aku butuh pertolongan-Mu Tuhan. Aku butuh pertolongan-Mu. Walaupun cuma remah-remah, tapi aku butuh. Haleluya. Dan perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan ini satu perumpamaan yang begitu dalam ya. Saudaraku, kenapa enggak diumpamakan roti ini diberikan kepada ayam atau kepada yang lainnya, tetapi kenapa kepada anjing? Saudara tahu anjing binatang yang setia ya. Binatang yang setia. Dan ada majikan-majikan yang merasa sudah hatinya terpaut dengan anjing. Wah, dia sayangnya luar biasa. Dia memberikan yang baik, makanan-makanan yang mahal untuk anjing. Saudaraku, demikian ketika kita mau setia kepada Tuhan. Tuhan peduli. Bahkan ketika perempuan ini berkata, benar Tuhan, aku ini kayak anjing. Tapi aku butuh remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Dan kemudian Tuhan bilang, hai ibu, ya ayat 28, hai ibu, besar imanmu. Haleluya. Seberapa besar iman saudara dan saya kepada Tuhan, ya. Ketika kita percaya Yesus menyelamatkan. Dan ketika kita punya iman yang besar, maka kita akan percaya penuh apa yang dikatakan oleh Yesus. Tanpa ada penyangkalan, tanpa ada pemberontakan, tanpa ada alasan lain. Ketika ada firman yang kita dengar. Ya, enggak ada alasan lain. Baik sendika dawuh Gusti. Ketika kita punya iman yang besar, kita tahu ini firman yang tidak pernah gagal, firman yang tidak pernah salah. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, mari, ini loh posisi kita di hadapan Allah, ya. Begitu jauh, rendah, tetapi di dalam Yesus kita beroleh penebusan, dan saudara dan saya diangkat menjadi anak. Haleluya. Anak mana yang tidak pernah diperdulikan oleh Bapa, kecuali kalau bapaknya itu bapak yang enggak baik, ya. Tapi Bapak kita di sorga peduli dengan anaknya. Kalau saudara dan saya adalah anak, jangan takut, jangan khawatir. Haleluya. Allah menjagamu, Allah memeliharamu, Allah melindungimu. Bahkan Allah menyelamatkanmu. Puji nama Tuhan. Ya, selanjutnya saudaraku. Seperti apa sih manusia ini ya di hadapan Allah? Kita baca lagi Lukas 18 ayat 2 sampai 4. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ya. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ya.
kita sudah banyak atau sering mendengar perumpamaan ini. Sekali lagi ini perumpamaan ya. Perumpamaan yang disampaikan atau diberikan oleh Tuhan ya, tentang hakim yang tidak benar. Jadi pemikiran saudara dan saya jangan beranggapan bahwa Allah itu sebagai hakim yang tidak benar ya. Ini hanya sebuah perumpamaan yang menggambarkan posisi hakim dan orang yang minta tolong. Dan dikatakan di sebuah kota ya, ada hakim yang apa? Lalim, hakim yang tidak takut akan Allah, tidak menghormati siapapun. Layak kan? Pantas. Posisinya hakim ya. Punya jabatan tinggi dan punya keputusan yang tidak bisa diganggu gugat. Ini hakim, posisinya, jabatannya tinggi. Ada seorang janda, di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Loh kok kendel-kendel gak bawa pengacara. Dia langsung datang kepada hakim yang lalim tadi. Ya, dia datang, tolonglah Pak, bela saya. Kira-kira hakim ini sudah disebutkan loh, gak takut akan Allah, gak menghormati manusia. Apalagi janda miskin lagi. Datang kepada hakim, direken enggak? Enggak, ini hakim yang tidak takut akan Allah. Sekali lagi, jangan berkonotasi, jangan beranggapan bahwa Allah kita seperti hakim ini yang lalim, enggak ya. Ini perumpamaan. Kemudian janda ini datang, enggak cukup sekali. Dia terus bertalu-talu minta sama hakim itu. Saudara, ini posisi saudara dan saya dengan Allah. Punya jarak yang begitu tinggi. Kita ini rendah, kita ini rendah, miskin, hina, tapi Allah itu tinggi. Haleluya. Dan di dalam Yesus, saudara dan saya beroleh anugerah. Makanya ketika Yesus naik di atas kayu salib dan dia menyerahkan nyawanya, apa yang terjadi? Tirai bait Allah itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Apa tirai ini? Tirai ini adalah penyekat antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang maha kudus itu tempatnya Allah, gak boleh dimasuki oleh orang awam. Yang boleh masuk itu cuma imam besar. Imam besar saudara dan saya adalah Kristus. Ketika dia mati, tirai itu terbelah. Artinya apa? Ruang kudus di mana saudara dan saya berada. Saudara dan saya ketika dapat anugerah itu kita ada di dalam ruang kudus. Kalau Tuhan menempatkan kita di ruang kudus, jangan hidup tidak kudus. Ya, baik pikiran hari Jumat kemarin, jendela ini banyak untuk hidup tidak kudus masuk dalam pikiran kita, telinga kita, mata kita, ya kan? Itu jendela-jendela untuk masuk pikiran yang tidak kudus. Tapi ada darah Yesus, Tuhan sucikan hati dan pikiran. Beberapa minggu kita belajar tentang jiwa, tubuh, dan roh. Nah saudaraku, ketika tirai itu terbelah, saudara dan saya punya akses, punya jalan untuk masuk dalam tempat kudusnya Allah. Kita mau sia-siakan kesempatan ini? Tentu tidak. Walaupun posisi kita ini rendah, tapi di dalam Yesus saudara dan saya punya kesempatan, punya anugerah untuk kita bisa masuk dalam ruang
Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan apa? Dengan apa, saudaraku? Dengan darah anak domba. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, perhatikan, posisi saudara, posisi saya di luar Tuhan itu seperti ini, ya. Seperti anjing dengan majikan, seperti janda miskin dengan hakim yang lalim. Tapi puji Tuhan, saudara dan saya punya Allah yang besar kasih-Nya, sehingga oleh penebusan Kristus saudara dan saya diselamatkan, ya. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, setelah kita tahu bahwa kita ini di dalam Yesus dapat anugerah, di dalam Yesus kita menerima janji-janji Allah. Janji yang terbesar diberikan adalah ketika saudara dan saya percaya Yesus, kita beroleh hidup yang kekal. Masih ingat ayatnya? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini. Jadi bukan mengasihi cuma saudara, tapi dunia. Sehingga barang siapa yang percaya kepada anak tunggal Allah, dia beroleh hidup yang kekal. Ini kerinduan Allah. Kerinduan Allah supaya orang dalam dunia itu selamat. Sebab itu dikasih jalan nih loh, Kristus turun untuk menebus dosa. Dan pagi hari ini kita peringati kebangkitan Tuhan, membuktikan Dia itu Allah yang tidak mati terus. Hari Jumat disalib, tapi pada hari yang ketiga Dia hidup. Dan hidupnya bukan abal-abal, ya, bukan roh yang gentayangan, tidak. Ketika Tuhan menjumpai murid-muridnya, ini aku bukan hantu. Kamu bisa menjamah tanganku, karena hantu tidak bertubuh. Hantu itu tidak pernah bertubuh. Dia bisa berubah jadi wanita cantik, dia bisa berubah seperti yang menakutkan. Hantu tidak bertubuh. Tapi Tuhan bilang, pegang tanganku. Khususnya pada Thomas, ini loh tanganku. Dia betul-betul hidup, saudara. Haleluya. Dia bukan Allah kita yang mati, tapi hidup. Puji nama Tuhan. Dan orang percaya, dia juga akan hidup sama seperti Yesus. Bukan dengan roh tok, tapi hidup dengan tubuh saudara. Tubuh yang baru, tubuh yang dibangkitkan. Ini harapan kita. Harapan kita. Kenapa ada orang-orang sakit yang percaya dalam Tuhan, dia tidak takut menghadapi kematian? Karena tahu setelah ini ada harapan, ada kebangkitan, ada hidup yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, setelah kita tahu kita yang hina ini diselamatkan, ya, apa sekarang yang harus kita perbuat? Apa? Apakah kita cuma bertanya, Tuhan, apa yang Kau perbuat buat saya? Kurangkah dengan memberikan nyawanya untuk saudara dan saya? Kenapa seringkali orang percaya, orang yang ke gereja, dia berkata, Tuhan, aku kok enggak ditolong-tolong. Tuhan, Engkau di mana? Haleluya. Jangan kita menuntut Tuhan lagi, ya. Enggak usah kita bertanya lagi, Tuhan, apa yang Tuhan bisa buat untuk saya? Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Haleluya. Tapi pertanyaan yang harus ada di benak kita, yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita buat? Haleluya. Pernahkah ini ada di pikiran kita? Apa yang harus kita perbuat? Yang pertama, Tuhan mau, saudaraku. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah
dengan segala kesabaran dan pengajaran. Beritakan firman, baik atau tidak baik masanya. Waktunya enggak baik enggak masalah. Tapi beritakan. Artinya memberitakan apa? Tunjukkan yang benar. Beritahukan yang salah. Bukan cuma ngomong, saudara. Tapi buktikan, ini loh aku sudah melakukan yang benar. Kalau toh salah-salah, kita bisa minta ampun dan Roh Kudus akan terus membenahi hidup saudara dan saya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, beritakan firman. Tunjukkan yang salah dan hiduplah sesuai firman. Ini yang Tuhan mau. Tuhan tidak menuntut lebih dari apa yang kita tidak bisa. Haleluya. Tuhan tidak menuntut lebih dari apa yang kita bisa. Ibarat seorang bapak atau seorang ibu punya anak yang cacat, mungkin sakit polio atau apa, tapi anak ini ingin memberikan sesuatu kepada orang tuanya. Dia pikir, bapak ibuku nanti datang, aku tak goreng telur. Ternyata telurnya gosong, karena anak ini gak bisa bergerak dengan baik. Nah begitu gosong disediakan, maaf pak, ini telurnya gosong, saya gak bisa menyediakan yang baik. Oh gak apa-apa nak, ini enak. Ini persembahan yang terbaik walaupun gosong, saudara. Ya, jadi saudaraku, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sekalipun gak sama dengan yang lain, tapi itu yang terbaik yang kita bisa lakukan. Haleluya. Puji Tuhan. Beritakan firman. Ini yang Tuhan mau. Tunjukkan hidup yang benar, sehingga orang sekeliling kita bisa melihat Kristus yang ada di dalam diri saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua, Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya. Apa yang Tuhan minta dari kita? Tuhan mau supaya kita mengasihi Dia. Jadi saudaraku, apa yang bisa kita buat untuk Tuhan? Kasihi Dia. Dan ini yang Tuhan mau katakan kepada Petrus. Petrus itu kan orangnya kepingin selalu terdepan, ya, pingin selalu terdepan. Dan dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kalau ketika Tuhan memberitakan tentang salib yang akan diterima, salib yang akan dialami, penderitaan yang akan dialami." Petrus bilang, "Oh enggak mungkin Tuhan, jangan Tuhan. Tuhan jangan menderita, aku saja yang menderita, aku ini loh mau mati buat Tuhan." Dan Tuhan ingatkan, terus malam ini juga sebelum ayam berkokok kamu sudah menyangkali aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok, belum besok harinya, belum 24 jam, ya. Tapi ketika Petrus menyesal sudah menyangkal Tuhan, dan Tuhan ingin memulihkan, ini loh terus yang aku mau dari kamu.
bukan karena kelelahanmu, bukan karena perjuanganmu, bukan karena persembahanmu, tapi hati yang mengasihi. Sebab itu Tuhan tanya Petrus, apakah kamu mengasihi aku lebih dari semua ini? Karena apa saudaraku? Karena Petrus bilang, Tuhan, aku mau mati, biar yang lain meninggalkan kau, aku enggak. Aku enggak akan meninggalkan Tuhan. Ini loh, Petrus ini ingin menonjol dari murid-murid yang lain. Makanya Tuhan tanya, apakah kamu mengasihi aku lebih dari mereka ini? Mungkin Petrus menganggap, oh teman-temanku ini, murid-murid Tuhan ini enggak mengasihi Tuhan seperti aku. Padahal mereka juga mengasihi Tuhan. Sebab itu Tuhan bilang, mereka ini loh, kamu bisa mengasihi aku lebih dari mereka apa enggak? Dan Petrus cuma bisa nunduk, iya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tapi dia masih bergelayut, aku kok sudah menyangkal Tuhan ya, menyesal. Haleluya. Dan Tuhan ingin mengalihkan pikiran Petrus. Wes aja mikir tentang masa lalu, aku mengampuni. Tentang kemarin kamu menyangkal aku sudah mengampuni. Ojo mikir kui. Maksud Tuhan, apakah kamu mengasihi aku? Petrus menjawab, iya Tuhan, iya, aku mengasihimu. Apa pesan Tuhan? Apa pesan Tuhan? Kalau kamu mengasihi aku, kamu persembahkan apa yang kamu miliki. Kalau kamu mengasihi aku, kamu harus mati di salib. Enggak juga. Apa pesan Tuhan kalau Petrus mengasihi Tuhan? Gembalakan domba-dombaku. Loh ini loh, saudaraku, ini seringkali terabaikan oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Melihat domba-domba orang-orang yang ada di dalam Tuhan, menderitakah, ya, dalam keadaan lemakah, apakah kita juga mau mengasihi mereka seperti mengasihi Tuhan? Haleluya, saudaraku, gembalakan. Ini pesan bukan hanya untuk pendeta, tapi ini pesan untuk orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Makanya saya ingin mengajak saudara untuk peduli dengan lingkungan. Dengan cara apa? Berbagi nasi bungkus, itu baru bagian kecil. Karena saya ingin mempelajari saudara membuka mata. Di sekeliling kita ini loh, banyak orang yang harus diperhatikan. Haleluya. Apa yang bisa kita buat? Kalau Tuhan sudah mati buat kita, kasihi Tuhan. Kasihi Tuhan. Dan ini yang dipesankan Tuhan kepada Petrus. Enggak ada lain, jawaban 3 kali sama. Pertanyaannya sama. Dan Tuhan juga pesan yang sama. Gembalakan domba-dombaku. Haleluya. Saudaraku, kita mungkin gak bisa bekerja seperti pendeta-pendeta besar, penginjil-penginjil besar. Tapi ketika saudara peduli dengan orang di sebelah saudara, mungkin itu suamimu, mungkin itu istrimu, mungkin itu anakmu, mungkin itu pembantumu. Pedulikah dengan keselamatan mereka? Haleluya. Puji nama Tuhan. Memang tidak mudah untuk membawa orang untuk percaya kepada Yesus karena keyakinan. Tapi paling tidak kita berdoa, paling tidak kita ingin membuktikan ini loh Yesus mengasihimu. Haleluya. Ini yang Tuhan mau. Dan ini yang harus ada dalam pikiran kita. Apa yang bisa aku lakukan? Bukan hanya menunjukkan hidup ini benar sesuai firman, tapi mari kita mau kasih seperti Tuhan mengasihi kita. Kita mau mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, apa yang harus kita buat ketika Yesus sudah mati, ketika kita mendapat anugerah, ketika kita yang dulu tidak ada harapan diberi harapan baru. Apa yang harus kita buat? 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya,
Sadar saudara, hidup saudara dan saya bukan milik kita, sudah dibeli. Dibeli itu dimiliki. Dan kalimat terakhir mengatakan sebab itu, ayo kita baca kalimat terakhir, 1, 2, 3, sebab itu, dibuka saudaraku, 1 Korintus itu ada tampilannya, 1 Korintus ya, pasal 6 ayat 20. Mulai dari kata karena itu, bukan sebab ya. 1, 2, 3. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Jadi kalau saudara menjaga tubuh ini supaya sehat, berarti apa? Sehat untuk Tuhan, ya. Bukan karena kita takut sakit. Itu sih iya. Tapi ketika saudara sehat, muliakan Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Puji Tuhan ya. Jadi saudaraku, apa yang bisa kita buat? Hidup ini anugerah, ya. Hidup ini kesempatan. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Puji nama Tuhan ya. Itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai dengan tubuh ini nama Allah dicemarkan. Dengan tubuh ini kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Puji nama Tuhan. Sebab itu mari kita sama-sama jaga kesehatan ya, supaya kita bisa memuliakan Allah melalui tubuh kita. Haleluya. Ya, Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya, jadi saudaraku, kita datang tidak bawa apa-apa di dunia ini. Tapi ketika kita punya apa-apa dalam dunia ini, ya, itu dari Allah. Sebab itu muliakan Allah dengan hartamu. Harta ini kepercayaan Allah. Ada orang diberi kepercayaan untuk mengelola harta yang banyak. Ada orang cuma sedikit. Itu enggak masalah saudaraku. Dan itu tidak mengurangi semangat kita untuk memuliakan Allah dengan harta kita. Ya, jangan pikir orang, waduh hartaku cuma sedikit, aku enggak bisa memuliakan Allah. Siapa bilang? Ya, janda yang miskin itu mempersembahkan 2 peser, jumlahnya sedikit, tapi itu memuliakan Allah. Jadi enggak ada alasan buat kita karena harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita sedikit, kita enggak bisa memuliakan Allah. Enggak. Firman Tuhan katakan, muliakan Allah dengan hartamu, muliakan Allah dengan tubuhmu. Ini loh yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan? 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ya, sadari. Sadari akan panggilan saudara dan saya. Tuhan memanggil saudara, memilih saya. Bukan untuk melakukan yang cemar, tapi apa yang kudus, itu yang Tuhan mau. Kalau ini ada di pikiran kita, Tuhan memanggil saya bukan untuk melakukan yang cemar, tapi apa yang kudus. Jadi perkara yang kudus itu yang ada di pikiran kita. Pikirkanlah perkara yang di atas. Jangan sampai ada perkara-perkara kotor di pikiran kita. Bahkan nasihat firman Tuhan bilang, disebut saja jangan. Disebut itu loh jangan, apalagi dilakukan. Ini perkara-perkara yang jahat, disebut aja jangan. Haleluya. Karena kita sadar, aku orang kudus. Ya, orang yang sudah dikuduskan. Bukan karena kita kudus, tapi dikuduskan. Oleh sebab dikuduskan, Tuhan memberikan Roh Kudus, membuat kita mampu untuk hidup kudus. Ya, jadi mari Bapak Ibu, saya rindu saudara dan saya mempersiapkan diri, dandani diri,
supaya ketika Tuhan datang di atas awan, saudara dan saya menjadi buah sulung gereja. Ya, puji Tuhan. Jangan terlalu pede, aku mau jadi buah sulung, tapi berusaha. Aku harus hidup kudus. Puji Tuhan. Satu saat saya akan memberitahukan hidup kudus itu seperti apa. Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, ini yang harus kita lakukan. Beritakan firman, mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan dengan apa yang kita punya, dengan tubuh kita, dengan kesehatan kita, dengan harta yang kita miliki walaupun gak banyak, saudaraku. Kita bisa membeli nasi bungkus 7.000 kasih orang. Walaupun gak banyak, Tuhan tidak melihat jumlah, saudara. Haleluya. Dan mari kita sadar bahwa Tuhan memanggil saudara dan saya menjadi orang kudus. Sadari panggilan ini, puji Tuhan. Nah, saudaraku, kematian Tuhan untuk menebus dosa kita, tapi kebangkitannya memberi harapan baru. Jadi kalau murid-murid nangis Yesusnya mati, ternyata tidak mati terus. Dia hidup, dia memberitahukan, dia memperlihatkan diri, menyatakan aku hidup, orang rasa sedih. Makanya ketika Tuhan datang menjumpai murid-murid yang berkumpul dalam suatu situasi yang menakutkan, pintu-pintu ditutup, Tuhan cuma datang, damai sejahteraku. Ketakutan boleh ada, tapi damai sejahtera itu disediakan Allah. Haleluya. Di tengah-tengah pandemi yang menakutkan, Tuhan memberikan damai sejahtera. Karena apa, saudaraku? Ketakutan itu menurunkan imun. Benar firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat. Jadi jaga hati, bukan berarti hidup sembarangan lo ya. Oh gak apa-apa, Tuhan jaga saya, terus hidup berkerumun, makan sembarangan. Enggak juga. Enggak jaga kebersihan, enggak juga. Tetap jaga. Tapi dengan tidak takut karena Allah menjaga kita, ya. Hati yang gembira, dan Tuhan memberikan damai sejahteraku bagi kamu. Haleluya. Puji Tuhan. Kebangkitan Tuhan memberi harapan baru, bukan hanya pada murid-muridnya, tapi buat saudara dan saya. Oh, aku punya Tuhan yang hidup. Hidup dalam penderitaan Tuhan, kau melihat saya. Kalau dilihat, diperhatikan orang, seneng kan? Wis gak apa-apa, aku seperti ini, Tuhan perhatikan saya. Bukan hanya diperhatikan, tapi disertai, saudaraku. Disertai. Bahkan janji Tuhan, sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku memikul kamu. Ini loh yang membuat saudara dan saya bisa bahagia. Bukan karena harta yang kita miliki, bukan karena posisi atau jabatan yang kita punya, tidak. Tapi karena Allah itu loh menjadi backing kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, selanjutnya saudaraku, ketika kita tahu kita punya harapan baru, kita punya hidup kekal yang disediakan untuk kita. Ini harapan baru. Haleluya. Maka saudaraku, berdirilah teguh dalam iman dan tetap setia. Ya, berdiri teguh dalam iman, tetap setia. Karena apa? Kita tahu kita punya harapan baru. Dan bertahanlah dalam kesukaran. Mungkin hidup saudara enggak nyaman di tengah-tengah situasi dunia yang jahat. Hidup saudara enggak nyaman. Mungkin dalam pekerjaan ada orang yang nyekut-nyekut, ya. Dalam segala kehidupan di sosial kita ada orang-orang yang enggak senang kita. Bertahanlah, jangan balas yang jahat dengan jahat. Haleluya. Karena saudara dan saya ada bersama dengan Tuhan.
segala sesuatu akan ditangani oleh Allah. Jangan kita yang membalas. Pembalasan itu haknya siapa? Haknya Tuhan, ya. Pembalasan itu haknya Tuhan, dan kita tidak ingin orang yang menjahati kita, mereka menerima hal-hal yang tidak baik. Bahkan firman Tuhan mengatakan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berkatilah orang yang menganiaya kamu, ya. Nah, saudaraku, setelah itu jangan jemu berbuat baik. Haleluya, ya. Jangan jemu berbuat baik, karena perbuatan baik kita tidak tujukan pada seseorang. Perbuatan baik kita tujukan kepada Tuhan. Orang itu mau terima kasih monggo, enggak terima kasih juga enggak apa-apa, ya. Karena perbuatan baik kita tujukan kepada Tuhan, ya. Haleluya. Dan yang jelas, perbuatan baik saudara melekat dalam setiap orang yang menerima kebaikan saudara. Itu akan menjadi satu sumber pemikiran yang baru. Ini orang baik. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudaraku, saudara dan saya sudah beroleh penebusan, dan penebusan itu bukan karena harta yang Tuhan miliki. Bukan, ya. Waktu Tuhan mau ditangkap, murid-murid Tuhan, aku mau panggil ya tentara-tentaramu di sorga untuk bisa menyerang mereka yang mau menyergap Tuhan. Tuhan bilang gak usah lah, gak usah kamu membela. Petrus sudah mengeluarkan pedangnya, ya. Petrus sudah mengeluarkan pedangnya untuk membela Tuhan, ya. Tapi Tuhan bilang apa? Aku bisa loh, aku bisa manggil 12 pasukan dari sorga itu menyerang mereka, aku bisa. Tuhan bilang itu, saudara. Tapi Tuhan tidak lakukan. Tuhan tidak lakukan. Karena apa? Karena Tuhan mau menghadapi salib untuk membayar dosa saudara dan dosa saya. Tuhan tidak menebus saudara dengan malaikat yang banyak membela dia, enggak. Tuhan juga punya harta kekayaan, seluruh dunia ini milik Tuhan, tapi bukan dengan itu Tuhan menebus kita. Tapi dengan nyawa, dengan nyawanya Tuhan menebus kita. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan bunga bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membasaku, renungkan saudaraku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Ini bayaran yang Tuhan lakukan. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, ya Tuhan, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan. Ini yang Tuhan mau, cara hidupku yang lama. Kami mau Tuhan, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan.
Monggo Gusti, jadilah kehendak-Mu. Bukan dengan barang fana Engkau membayar, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. terima kasih Tuhan. Tiada noda dan celah, Darah-Mu terlalu kudus, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku. yes, terima kasih Tuhan. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati. Ini janji kami Tuhan. Dan tinggalkan Kami mau tinggalkan cara hidup yang cara hidup yang lama. Tolong kami Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan Ini persembahan kami Tuhan. pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan hidup ini ku letakkan. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku, Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Silakan saudara berkata-kata dengan Tuhan. Saudara ucapkan janji-Mu. Aku mati meninggalkan cara hidup yang lama. Ampuni umat-Mu Tuhan. Haleluya. Ampuni hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu terlalu besar. Anugerah-Mu terlalu besar. Haleluya. 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 Jangan buang kesempatan ini. Jangan buang kesempatan ini. Berkatalah kepada Tuhan. Berjanjilah, aku mau melakukan sesuatu. Hidup kini milik-Mu. Engkau yang berdaulat atas kami. Engkau yang berhak atas kami. Haleluya. Kalau kita masih ada sampai hari ini, kalau kita masih punya sesuatu sampai hari ini, itu anugerah-Mu Tuhan.
Haleluya, katakan sekali lagi. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Yakinlah saudaraku, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. darahmu terlalu mahal Tuhan. Tiada noda dan celah. Bukan Dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati. Berjanjilah saudara, tinggalkan haleluya. Cara hidupku yang lemah, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Bukan suatu yang berlebihan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Berjanjilah, ku telah mati. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin, amin Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini persembahkan hidupmu, ku letakkan. Ini bukan hal yang berlebihan. Pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Hidup ini ku letakkan. Hidup ini hidup kami Tuhan. Ku letakkan di atas mezbahmu. Ada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya, haleluya. Menteraikan firman-Mu yang hidup dalam setiap hati yang sudah mendengarkan. Terima kasih Bapa. Tidak berlebihan kalau kami mempersembahkan hidup ini di atas mezbah-Mu. Jadilah padaku sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong umat-Mu Tuhan. Engkau lindungi, Engkau sertai, Engkau mampukan untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan-Mu.
Terima kasih, ampuni kegagalan kami, ampuni umat-Mu Tuhan, ampuni. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus, hadirat-Mu bukan hanya saat ini, hadirat-Mu kami bawa pulang dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa dalam sorga buat kesempatan yang indah kami boleh beribadah. Engkau curahkan berkat-Mu atas kami sebelum kami meninggalkan tempat ibadah ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha, pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga Tuhan memberi keharmonisan, dalam bermasyarakat Tuhan pakai menjadi terang. Terima kasih Tuhan. Setiap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau melawat yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan. Kami pulang dengan membawa sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.